Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kekuatan, dan juga diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing-sharing saja teman-teman terkait dengan giling padi, ya, usaha giling padi. Namun giling padi yang akan kita bahas kali ini adalah giling padi tidak hanya bergerak di bidang jasa, namun juga giling padi untuk produksi beras kecil-kecilan. Dengan alat yang seadanya dan juga modal yang relatif kecil, melihat giling padi itu biasanya kita dengan modal yang besar. Namun kali ini kita akan mencoba berbagi tentang giling padi dengan modal yang sedikit dan alat yang seadanya. Kita sudah bisa memulai memproduksi beras. Nah, seperti milik saya ini, saya hanya mempunyai giling padi N70 non PK, tidak ada PK-nya karena belum mampu, karena keterbatasan modal untuk membeli mesin PK-nya. Namun demikian, walaupun dengan modal yang minim, alat yang seadanya, saya mencoba untuk memulai untuk memproduksi beras, ya, karena kita tahu untuk jasa giling padi ini kalau di daerah saya itu ramainya kalau pas waktu panen raya. Sedangkan di luar panen raya itu giling padinya itu untuk jasanya sepi. Jadi saya siasati dengan cara memproduksi beras sendiri. Ya. Nah, ini gabah saya dapatkan dari petani-petani sekitar di daerah saya sendiri. Nah, ini saya tampung di gudang, kemudian setelah panen raya selesai, meskipun para petani itu sudah jarang yang menggilingkan padi, saya masih bisa mengoperasikan giling padi saya karena saya masih punya stok gabah, ya, untuk digiling. Untuk modal beli gabah saya tidak sampai puluhan juta ya teman-teman. Paling saya hanya mampu membeli 1 ton sampai 2 ton gabah basah, dan itu saya langsung beli dari para petani. Biasanya para petani itu menanam banyak, sebagian digunakan sendiri, nah selebihnya itu dijual. Nah, itu kadang saya beli, ya, dari petani langsung, berarti saya membeli gabah itu. Nah, paling dari petani itu ada yang menjual 1 ton, 1,5 ton, paling banyak 2 ton lah. Sisanya dibuat untuk persediaan di rumah. Nah, dari 1 ton gabah tersebut, ya, itu yang lumayan itu bekatulnya. Untuk laba berasnya itu sebenarnya sedikit sekali, ya, karena untuk beras itu paling 1 kilo keuntungannya itu 100 sampai 200 rupiah. Tapi yang lumayan itu adalah produk turunannya yang berupa bekatul. Ini dalam 1 ton itu biasanya bisa menghasilkan sekitar kurang lebih 3 kintal bekatul, ya, kurang lebih 3 kintal bekatul. Kalau 1 kilonya itu harganya 2.000, berarti kalau 3 kintal kan lumayan untuk menggiling padi 1 ton itu. Katulnya sudah bisa menghasilkan
kurang lebih 500 sampai 600.000. Bisa untuk penghasilan tambahan teman-teman. Untuk hasil berasnya itu sebenarnya bagus meskipun tanpa PK atau non PK, tidak ada pecah kulitnya, tapi bisa menghasilkan beras yang bagus dengan perawatan yang oke ya. Kemudian sering kita kontrol giling padinya itu, onderdilnya, komponennya itu harus berfungsi dengan maksimal, itu bisa menghasilkan beras yang tidak kalah. Sedangkan untuk pemasarannya saya hanya di lingkungan sekitar saja ya. Barangkali ada teman atau tetangga yang membutuhkan beras, yaitu saya menyediakan untuk lingkungan sekitar saja karena stoknya sedikit. Ada yang saya kemas 5 kilo, ada yang 25 kilo per karungnya itu. Itu paling saya pasarkan di lingkungan sekitar saja. Kalau dalam 1 minggu saya bisa menghabiskan beras 5 kintal, atau kalau gabah itu 1 ton, itu untuk produk turunannya Begatul itu kan sudah lumayan. Per 1 minggu misalnya kita bisa giling padi sampai tidak usah banyak-banyak 1 ton saja lah. Itu sudah lumayan teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya usaha giling padi kecil-kecilan seperti saya ini, mungkin hanya punya mesin polisernya saja, belum punya pecah kulitnya, dan juga dengan modal yang kecil ya. Bukan berarti tanpa modal ya, namanya usaha ya pasti sedikit banyak pakai modal lah. Nah, dengan modal yang sedikit bisa mencoba memberanikan diri memulai memproduksi beras. Mungkin untuk gabahnya bisa didapat dari petani-petani sekitar, petani-petani lokal yang ada di sekitar kita. Nah, kita proses gabahnya, setelah jadi beras kita pasarkan di lingkungan sekitar saja dulu. Nah, nanti lama-lama usaha yang berjalan bisa semakin besar, permintaannya mungkin menjadi bertambah banyak. Nah, kita bisa sesuaikan atau kita tingkatkan kapasitas produksinya. Nah, jadi kita mulai dengan alat yang seadanya dan modal yang kecil. Nah, selamat mencoba teman-teman, dan semoga usahanya berkembang, sukses dan berkah tentunya. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.